Di Tebu Ireng, pesantren yang berdiri di jantung Jawa Timur, kehidupan santri bertenyut dengan disiplin dan kesederhanaan. Disinilah Abdul Khalik Hasyim ditempa sejak belia. Sebagai putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, banyak yang mengira ia akan diperlakukan istimewa. Namun yang terjadi sebaliknya, ia ditempa dengan keras, diperlakukan sama dengan santri lainnya. Ia harus ikut membersihkan asrama, membantu dapur, hingga ikut ronda malam. Pesantren menjadi ruang pendidikan yang jauh melampaui sekedar mengaji kitab. Ia adalah sekolah kehidupan. Para santri belajar tentang kebersamaan, keikhlasan, serta disiplin spiritual. Abdul Khalik kecil menyerap nilai-nilai ini dengan tekun. Malam-malam panjang diisi dengan membaca kitab kuning. Sementara subuh selalu diawali dengan wirid dan doa panjang. Dari kebiasaan itu, ia belajar bahwa kekuatan sejati lahir dari kedalaman spiritual. Ketekunannya membuat ia dipercaya memimpin kelompok belajar. Ia belajar bagaimana menegur teman tanpa melukai, bagaimana mengatur waktu agar semua kegiatan berjalan lancar. Tugas sederhana ini ternyata melatih kepemimpinan yang kelak sangat berharga. Di tengah suasana pendudukan Jepang, para santri sering dipaksa mengikuti latihan baris berbaris. Bagi kebanyakan orang itu beban, tetapi bagi Abdul Khalik itu kesempatan untuk belajar disiplin militer. Ia melihat bagaimana sebuah pasukan bisa bergerak serentak hanya dengan satu aba-aba. Ia mulai memahami arti strategi, koordinasi, dan loyalitas. Benih kepemimpinan tumbuh di pesantren bukan dari ruang nyaman, melainkan dari tempaan keras. Bangun sebelum fajar, belajar dalam keterbatasan, berkhidmat tanpa pamrih. Dari pengalaman inilah Kiai Haji Abdul Khalik Hasyim kelak tampil sebagai pemimpin laskar pesantren yang gagah berani. Dengan fondasi yang kokoh, iman, ilmu, dan pengabdian. Ketika Jepang membentuk peta atau pembela tanah air, Abdul Khalik ikut masuk. Latihan militer yang keras tidak membuatnya gentar. Justru ia menganggap semua itu sebagai medan pembelajaran. Baris berbaris, strategi perang, hingga disiplin komando ditempa di bawah instruktur Jepang. Meski niat Jepang jelas menjadikan pemuda Indonesia sebagai perisai perang Asia Timur Raya, banyak pemuda seperti Khalik melihatnya sebagai peluang belajar ilmu militer. Saat proklamasi 17 Agustus 1945 menggema, semangat perlawanan membara. Abdul Khalik tidak tinggal diam. Ia terjun dalam gelombang perjuangan rakyat. Puncaknya adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Takbir berkumandang, peluru bersahutan, dan semangat jihad fisabilillah membakar jiwa pemuda. Khalik memimpin kelompok santri yang bersatu dengan laskar rakyat. Mereka tidak gentar menghadapi pasukan Inggris yang jauh lebih modern. Baginya, medan perang adalah perwujudan dari nilai yang ia pelajari di pesantren. Keberanian, pengorbanan, dan pengabdian untuk agama dan tanah air. Pertempuran itu memang menelan banyak korban.
Namun, ia meninggalkan jejak kepahlawanan yang mendalam. Dari Surabaya, Kiai Haji Abdul Kholik Hashim semakin dikenal sebagai pejuang pesantren yang bukan hanya mampu membaca kitab, tetapi juga memegang senjata dan memimpin pasukan. Perang 10 November menjadi bab penting yang memahatkan identitasnya sebagai pemimpin Laskar Santri. Tahun 1948, Republik yang masih muda harus menghadapi dua front sekaligus, agresi Belanda dan pemberontakan internal. Di Madiun, PKI yang dipimpin Musso dan Amir Syarifuddin memberontak. Mereka membawa ideologi materialis, menolak spirit agama, dan berusaha merebut kekuasaan. Abdul Kholik menyadari bahaya besar ini. Sebagai santri yang dibesarkan dengan nilai agama, ia melihat ideologi komunis sebagai ancaman yang bisa merusak fondasi bangsa. PKI tidak hanya menggerakkan propaganda, tetapi juga melakukan teror. Ulama, perwira TNI, bahkan tokoh masyarakat dibunuh secara keji. Kiai Sahal Gontor, salah satu ulama, ditangkap dan disiksa. Tangannya diikat. Rencananya akan dibakar hidup-hidup. Berita itu menyayat hati Abdul Kholik. Ia sadar bahwa ini bukan sekedar pertempuran politik, tetapi pertarungan ideologi. Mempertahankan agama dan kemanusiaan dari ancaman komunisme yang brutal. Madiun menjadi ladang darah. PKI mendirikan basis, menyebar teror, dan mengancam Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara. Kholik merasa terpanggil. Ia tidak bisa tinggal diam melihat ulama dan rakyat menjadi korban. Bara ideologi itu memaksanya kembali mengangkat senjata. Kali ini dengan tujuan yang lebih jelas, membela agama dari ideologi yang menafikan Tuhan. Di tengah situasi mencekam itu, Kiai Haji Abdul Kholik mengambil langkah berani, menyamar dan menyusup ke rapat-rapat PKI. Ia ingin tahu strategi mereka, siapa tokohnya, di mana basisnya. Dengan kecerdikan dan keberanian, ia berhasil masuk tanpa terdeteksi. Informasi yang ia peroleh sangat penting bagi upaya penyelamatan. Saat mendengar kabar tentang Kiai Sahal dan ulama lain yang ditawan, ia membentuk barisan berani mati. Bersama para santri dan laskar rakyat, mereka menyusun rencana penyelamatan. Jalan yang dipilih penuh risiko, menyusup melalui got, saluran pembuangan air. Dalam gelap dan bau menyengat, mereka merangkak hanya berbekal doa dan tekad. Misi itu berhasil. Para ulama berhasil dibebaskan. Tangisan haru dan takbir menggema ketika mereka keluar dari kegelapan got menuju cahaya kebebasan. Aksi penyelamatan ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga moral bangsa. Ulama adalah tiang masyarakat. Jika mereka hancur, maka runtuhlah benteng spiritual rakyat. Keberhasilan ini mengangkat nama Kiai Haji Abdul Kholik. Ia bukan hanya pejuang bersenjata, tetapi juga strategi. Ia mampu memadukan kecerdikan intelijen dengan keberanian fisik. Barisan berani mati yang ia pimpin
menjadi legenda kecil dalam pusaran tragedi Madiun 1948. Kiai Haji Abdul Kholik aktif bergerak bersama pasukannya. Ia memburu sisa-sisa PKI yang melarikan diri ke berbagai daerah, Probolinggo, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi. Bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai mayor, ia tetap turun bersama sukarelawan. Kadang ia membawa anjing untuk menyamarkan identitas saat melakukan operasi malam. Operasi itu berlangsung hingga awal 1950-an. Baginya, perburuan PKI bukanlah balas dendam, tetapi upaya menjaga agar ideologi komunis tidak kembali mengancam umat dan negara. Ia tahu perang melawan ideologi tidak selesai hanya di medan tempur, melainkan juga di ranah pendidikan dan dakwah. Karena itu, setelah tugas militernya usai, ia kembali ke Tebu Ireng, meneruskan pengasuhan pesantren menggantikan kakaknya. Warisan Kiai Haji Abdul Kholik Hashim bukan sekedar cerita kepahlawanan. Ia adalah simbol sintesis antara pesantren dan perjuangan bersenjata, antara kitab kuning dan senapan, antara doa malam dan strategi perang. Dari pesantren ia berangkat, ke medan perang ia mengabdi, dan ke pesantren pula ia kembali untuk melanjutkan dakwah. Generasi muda bisa belajar darinya. Kepemimpinan sejati lahir dari iman, keberanian, dan pengabdian. Ia menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga pejuang yang siap membela bangsa dari ancaman luar dan dalam.